Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir di pertemuan ke-9 di mata kuliah perancangan jalan. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik-baik saja. Oke, setelah kemarin kita UTS, berarti sekarang masuk di pertemuan ke-9 ya, kalau sesuai dengan rencana kita di awal semester. Minggu ini akan membahas terkait dengan perhitungan tebal perkerasan. Oke, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih responnya. Oke, untuk perencanaan tebal perkerasan ini menggunakan metode analisa komponen. Nah, untuk metode perencanaan tebal perkerasan ini sudah saya bahas di teknik jalan raya 2. Begitu. Jadi untuk sekarang mungkin saya cuma refreshing saja. Tujuannya, implementasinya di perancangan jalan apa? Seperti itu. Oke, saya masuk sekarang. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemarin terkait dengan data-data yang pernah saya berikan di pertemuan pertama, itu ada data CPR. Nah, data CPR ini berguna nanti untuk perhitungan. Ini ada data CPR, kemudian nanti korelasinya yaitu dengan DDT atau daya dukung tanah. Nah, nanti dari data CPR yang sudah kalian dapat di pertemuan pertama, ini nanti dikorelasikan menggunakan grafik atau gambar ini. Tinggal nanti ditarik garis lurus dari CPR menuju DDT, seperti itu. Kemudian kemarin juga sudah ada data faktor regional terkait dengan iklim, di mana curah hujannya lebih dari 900 atau kurang dari 900. Kemudian ada jumlah persentase kendaraan LHR, di mana nanti ada kendaraan beratnya itu kurang dari 30% atau lebih dari 30%. Kemudian ada dari kelandaian. Ini ada 3 tipe, kelandaian 1, 2, dan 3. Kurang dari 6 sampai 10, atau lebih dari 10. Kemudian terkait dengan lapisan dari perkerasan itu sendiri. Dibagi dengan 3 ya. Ada lapis permukaan, kemudian ada lapis pondasi atas, kemudian ada lapis pondasi bawah. Nah, itu disesuaikan dengan lapisan kalian kemarin masing-masing. Jadi ada yang tabel yang mana ya? Sebentar. Nah, di sini ada tabelnya. Ada yang menggunakan lapis pondasi, laston atas, lapen, atau stabilitas tanah. Nah, ini disesuaikan dengan lapis pondasi kalian. Atau lapis permukaan, atau lapis pondasi bawah. Jika misalnya menggunakan laston ACWC, ya sudah, tebalnya berarti antara 0,4 sampai 0,3. Ini koefisien ya. Nah, untuk tebalnya adalah seperti ini. Untuk lapis permukaan minimum 5%, 5 cm, maksimum 10 cm. Ini koefisien ITP-nya, indeks tebal perkerasan. Ini didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Oke, nah ini menyesuaikan. Jadi misalnya lapis permukaannya 7 cm, 10 cm, kemudian lapis pondasi bawahnya adalah 10 cm. Ini menyesuaikan dengan lapis permukaan atau jenis lapis yang sudah pernah saya berikan di pertemuan minggu pertama. Seperti itu. Oke, kemudian klasifikasi jalan. Nah, klasifikasi jalan ini terkait dengan LHR dan juga nanti lebar jalan. Nah, lintas ekuivalen rencana LER ini didasarkan dari jumlah LHR dalam satu kali survei. Jika misalnya antara 100 sampai 1000, terus klasifikasi jalannya adalah arteri, ini nilai IPT-nya
adalah antara 2 sampai 2,5. Jadi semua data-data yang digunakan pada minggu pertama sekarang kita gunakan di sini. Seperti itu. Nah, sekarang silakan rencanakan dengan dengan tipe lapis perkerasan yang sudah kalian tentukan, kemudian dari LHR yang sudah kalian dapatkan, kemudian dari jenis atau tipe jalan, yaitu arteri kolektor atau arteri sekunder atau arteri primer, itu kalian tentukan di sini untuk perhitungan ini. Sehingga didapat nanti adalah tebal perkerasan. Yang dicari itu tebal perkerasan. Nah, implementasinya apa? Nah, implementasinya sekarang saya lari ke AutoCAD. Oke, mohon maaf sebentar. Nah, AutoCAD-nya berarti kita gambarkan di sini. Oke, saya kasih contoh. Misal ini sudah cross section untuk rencana. Rencana adalah seperti ini. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, misal lapis permukaannya sudah ditentukan ya kemarin. Sekarang coba saya berikan satu contoh, nanti tinggal di copy. Misal lapis pondasi yang paling bawah ini adalah 15 cm, berarti 0,15. Oke, kemudian ini saya bikin 3 derajat 3, misal seperti ini. Kemudian lapis pondasi atas menggunakan sesuai dengan yang di sini tadi 10 cm, misalnya lapstone atas, berarti 0,1. Kemudian lapis permukaan yaitu 7,5. Kalau sesuai dengan tabel tadi 7,5 ya. Berarti 0,75. 0,075. 0,075. Oke, sudah. Ini tinggal kalian tambahkan. Kalau memang ada pondasi ya sudah, silakan ditambahkan kalau memang ada pondasi. Ini sementara saya anggap tidak ada. Silakan ini ditambahkan. Kemudian biar bisa kita beri hatch atau diberi arsiran. Oke, sudah. Nah, silakan dibedakan arsirannya. Arsiran yang pertama misalnya aircon. Kan kita tambahkan di sini untuk lapis pondasi bawah itu berarti menggunakan aircon. Ini kita ganti dulu. Oke, masih belum kecil. Nah, misalnya 0,01. Oke, udah, ini berarti notasi untuk lapis pondasi bawah. Kemudian lapis pondasi atas, misalnya saya menggunakan arsiran yang berbeda, gravel misalnya, tinggal dimasukkan backpoint. Kita review dulu, oke, 0,1. Masih terlalu kecil, 0,5. 0,05. Ini sudah lumayan, 0,09. Itu masih kecil.
01. Terlalu kecil. Oke, saya anggap misalnya 0,02. Oke, ini notasi untuk lapis pondasi atas. Sekarang misalnya lapis permukaan. Saya menggunakan warna solid saja. Oke, sudah. Oke, nah sekarang tinggal diberi keterangan. Ini lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, lapis pondasi bawah. Ini saya rubah biar lebih baik. Oke, sekarang tinggal diberikan notasi. Lapis permukaan tebal sama dengan 7,5 cm. Oke. Ini tulisannya dikecilin dulu. Oke, misalnya saya anggap 0. Nah, ini tinggal dikasih keterangan lapis permukaan. Oke, ini di copy. Sekarang lapis pondasi bawah. Pondasi bawah atas tebal 10 cm. Kemudian terakhir lapis pondasi bawah tebal 15 cm. Oke, sudah. Nah, ini implementasinya seperti itu. Ini CL ya. CL. Sudah, lebarnya sudah. Oke. Oke, sudah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tebal perkerasan. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Sudah sampai mana perencanaannya? Mbak Veronica mungkin? Atau Mas Vincent? Ada kendala apa terkait dengan perencanaannya? Bisa disampaikan? Atau Mbak Marta Yunita Rinse? Silakan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Kalau memang sudah cukup jelas, bisa kita akhiri. Oh, diam semua. Pak. Silakan, atas nama siapa? Diangkat tangannya. Kalau kamu satu ruangan ada Zoom berbarengan, minta tolong dimatikan dulu suaranya karena di sini ada feedback. Pak, saya Pak atas nama Vincent Heranto. Iya, silakan Mas Vincent. Untuk temannya tolong dimatikan dulu Mas, karena suaranya feedback di sini.
barangkali bisa dijelaskan yang itu, Pak, yang di samping mungkin yang di AutoCAD itu, Pak. Yang mana? Yang untuk yellow apa? Yang untuk cross sectionnya itu yang panjang sekali itu, Pak. Di AutoCAD itu, Pak. Kenapa yang panjangnya? Ada yang kan nanti itu kan nanti sesuai dengan perencanaan tebal perkerasan kami, Pak. Untuk yang penentuan apakah ini serata bagaimana jalannya itu kira-kira bagaimana ya, Pak? Oke. Saya tangkap ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi dari Mas Vincent, ini untuk long section, namanya long section ya, untuk pepotongan memanjang. Ini long section, apakah kita bisa melihat ini perencanaannya datar atau tidak, seperti itu ya. Begitu ya Mas Vincent ya. Ya, Pak, begitu, Pak. Oke. Ini minta tolong nanti dikasih tahu teman-temannya ya, beberapa ya. Ini ada Benyamin Manek, Elizabeth M. Alves, Elvis Aditya, Erson Runda, Maria, Regnaldus, Rominsen Billy, Wilbridus. Ini saya masukkan ke waiting room karena tidak mengaktifkan kamera. Oke, sebentar saya share screen seperti dahulu. Oke, ini namanya long section ya. Nah, pertama itu sebelum menginjak ke long section, pertanyaan saya, cross sectionnya apakah sudah selesai? Sudah kemarin, Pak. Kami sudah Oke, kerja yang itu cross sudah. sectionnya. Nah, Tinggal untuk di long sectionnya, Pak. kalau memang sudah selesai, ini silakan kamu kopikan yang untuk elevasi tanah rencana ini sesuai dengan elevasi yang sudah kamu gambar. Misal ini saya kopikan di sini. Ini datumnya 0. Sekarang datumnya saya pindah ke sini. Ini tingginya dari sini. Ini untuk datum katakanlah di sini. Oke, mohon maaf. Saya salah ambil. Ini datumnya di sini. Nah, jadi ada selisih dari awalnya 2,17 kemudian jadi 3,89. Seperti itu ya Mas Vincent ya. Nah, sekarang kita lari ke long section. 278 27 berapa tadi? 2,17 menjadi, ini saya copy. Ini di sini. Kemudian ini, oke mohon maaf sebentar. Saya pastikan dulu ini sudah 0. Nah ini 217, berarti ini tadi belum 0. Saya kembali ke sini. Ini datumnya harus di sini. Datum itu maksudnya ini adalah elevasi 0,00. Jadi muka yang rata itu, permukaan yang rata itu berapa senti? Atau garis titik nolnya. Nah ini tadi awalnya 2,17 ketinggiannya tanah asli, kemudian menjadi 2,52. Karena ada ketambahan 15, 10, sama 7,5. Pondasi. Pondasi ke atas, bawah, dan permukaan. Oke, sekarang saya tambahkan. Oke, mohon maaf saya lanjutkan. Berarti selisihnya berapa berarti? 217 dikurangi 252. Selisihnya berapa? 2,52 ya tadi. Dikurang 2,17. 0,35.
0,35. Oh, ini pakai beda ya. Ini bedanya di skala. Jadi yang tadi 0,35 sekarang pakai 35. Nah, ini 2,52. Oke, selanjutnya silakan. Yang lainnya bagaimana? Apakah sama? Kita anggap misalnya sama. Ini mungkin 500 meter. Saya kasihkan contoh. Kemudian saya buat garis polyline. Sehingga garisnya seperti itu. Oke, sudah. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ini di semua disamakan, jadi 35 cm, apakah kemiringan sudah sesuai? Coba kita cek. Ini saya buat garis terlebih dahulu. Garis ini mewakili untuk kemiringannya berapa? Nggak bisa kalau pakai XL. Coba pakai L biasa aja. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek. Nah, ini 10. Batasnya berapa kalau daerah datar? 6 derajat. 6 derajat. Kalau 6 derajat berarti ditinggikan berapa supaya jadi 6 derajat? Perlu ditimbun berapa? Coba kita coba. Ini coba semua ya Mas ya. Jadi 35 coba saya timbun tanah ini menjadi 5 meter misalnya. Kemudian 5 meter. Sorry, sebentar. Kemudian ini tetap perkerasan 35 cm. Ini saya naikkan jadi. Nah, sekarang dicoba dihitung. Jadi 5 derajat. Nah, ini dikatakan sudah aman ya dari naik turun atau vertikal, cembung dan cekungnya. Sehingga di sini bisa didapat 5 derajat. Penggambarannya seperti itu. Begitu Mas Vincent. Jadi yang menentukan tebalnya itu kamu. Nah, ini nanti tolong diingat, ini ada berapa tebalnya. Ini nanti terkait dengan RAB. Kalau ini 5 meter. Terus tinggi ini adalah 35. Seperti itu. Bagaimana Mas Vincent? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi nanti tidak perlu semua harus ditimbun ya. Kita harus melihat juga ini. Nah, kira-kira kan dari STA 100 sampai 150, ini kan sudah cukup datar ya. Kalau kita lihat sepintas. Nah, ini sudah cukup datar, jadi tidak perlu diberi timbunan tanah lagi. Jadi langsung dari perkerasan seperti itu. Nah, mungkin nanti ada ketambahan di antara 150 sampai 200. Tapi kita cek dulu sebagai memastikan berapakah kemiringannya, derajatnya. Nah, ini udah 6 ini. Udah lumayan maksimum. Kalau mau ditinggikan silakan, kalau tidak ya silakan. Yang penting masih masuk standar. Standarnya tadi kan untuk jalan datar paling tidak 6 derajat ya. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saran saya ditimbun ya Mas ya. Kalau memang tidak bisa ya sudah. Nanti kan berarti ada timbunan. Kalau digali nanti jalannya akan kebanjiran. Kalau diimplementasikan di lapangan, kira-kira
Yang rumahnya di pinggir jalan siapa? Pinggir jalan besar. Mas Vincent rumahnya di pinggir jalan besar apa masuk gang? Pinggir jalan, Pak. Pinggir jalan besar. Nah, kira-kira Mas Vincent dulu waktu SD atau SMP bandingan dengan sekarang, kira-kira jalannya itu yang di depan rumah semakin tinggi atau semakin rendah? Kurang tahu lagi pasalnya. Terakhir Belum pernah aja. lihat lagi. Terakhir aja, seingatnya aja. Kalau seingatnya agak lebih tinggi lagi sih, Pak. Lebih tinggi dari muka rumah ya, muka tanah di rumah. Harusnya seperti Iya, itu. Pak. Karena satu, kenapa? Itu nanti supaya drainase turun ke saluran samping kiri dan kanan. Nah, makanya kalau misalnya kita di teknik jalan raya 1, rumah itu dibangun setelah drainase kira-kira 1,5 meter. Baru ada muka tanah atau bangunan pertama. Jadi kalau misalnya ada yang bangun setelah jalan itu rumah, ya sudah, rumahnya yang jadikan saluran. Contoh kejadian kalau di Malang di Suhat, di depannya pom bensin Suhat, itu kan dulu Ringin Asri itu muka tanahnya itu satu level dengan jalan. Karena sekarang jalannya diperlebar dan ditambahi perkerasannya. Akibatnya muka tanahnya rumah atau bangunan lebih rendah daripada permukaan jalan. Sehingga pada saat hujan, airnya masuk ke rumah makan tersebut. Jadi yang tidak bisa disalahkan juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perhitungan tebal perkerasan. Sampai di sini mungkin ada yang masih kendala terkait dengan perencanaannya. Ini sudah hampir selesai ya. Nanti kalau sudah perhitungan tebal perkerasan sudah selesai, gambarnya juga sudah selesai, bisa masuk ke backup volume atau menghitung RAB. Ini nanti sebelum UAS sudah bisa dikumpulkan. Ada yang masih kendala terkait dengan perencanaannya? Saya persilakan. Kalau ada yang mau ke kampus, silakan kalau pas hari Senin seperti ini. Tapi saran saya, karena ini musim hujan, silakan bawa payung atau bawa jas hujan. Jadi biar kalau pulang tidak hujanan. Silakan, ada yang mau ingin ditanyakan? Sudah, Pak. Oke. Berarti bisa dilanjut ya perencanaannya ya? Bisa, Pak. Oke. Berarti untuk minggu ini saya berikan progresnya bagaimana, nanti saya upload di Google Classroom. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, kalau memang sudah jelas, kita bisa akhiri. Nanti silahkan diupdate di Google Classroom terkait dengan perencanaannya. Silahkan diupload. Siap, Pak. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.